Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Akan saya persembahkan video Ustadz Adi Hidayat yang akan menjelaskan tentang aliran Habahiyun yang oleh kitab Hadratus Syekh. Mari kita simak penjelasannya secara lengkap. Hadratus Syekh Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. Ya, ini karib sahabatnya Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Jamiah Muhammadiyah, 18 November 1912. Nah, jadi NU berdiri 14 tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Ya, di kakak itu. Itu Syekh Hashim itu senang menulis. Punya 19 kitab. Di kitab keduanya ada judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buka halaman 11, paragraf yang terakhir paling bawah, baris 1 sampai baris 4. Itu disebutkan oleh beliau di antara bid'ah akidah, penyimpangan dalam akidah yang terjadi di tanah Jawa mulai muncul tahun 1333 Hijrah. 107 tahun yang lalu. Sekarang 1440. Wa minhumul abahiyuna, dan di antara aliran menyimpang itu aliran abahiyun. Abahiyun. Siapa aliran abahiyun itu? Alladzina yadhkurunallaha, kurang lebih bahasanya orang-orang yang berusaha berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak, tapi kesimpulan caranya keliru sampai menyimpulkan wasofa qalbuhu. Ya, kebanyakan banyak bukan karena zikirnya, karena niatnya yang salah, konslet kemudian akalnya konslet sampai menyimpulkan salah dan merasa menyimpulkan dengan zikir itu hatinya sudah bersih banget, saking bersihnya fala yantawiqu alaihil amru wan nahyu, maka sudah nggak berlaku lagi perintah dan larangan, sudah nggak merasa mesti mengerjakan perintah karena sudah bersih hati. Salat itu fungsinya terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Dia itu sudah berlatih sehingga merasa sudah mengerjakan perbuatan keji dan mungkar lagi, sehingga merasa sudah nggak usah sholat lagi. Di amalannya zikir, cuman nggak sholat. Jadi kalau Anda datang, tampilannya bagus, pakai jubah, lebarnya lebih daripada Batman, ya, bisa janggut, pakai sorban, macam-macam. Datang Anda, Pak Yai, oh, punten, ya Abi, aduh, ayo peryogi, saya ada persoalan ini. Ya. Saya alhamdulillah di Bandung 3 hari lancar bahasa Sunda. Alhamdulillah, ya. Saya ada kebutuhan, minta Pak Kiai gini-gini. Tiba waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Pak Kiai, apa kita nggak sholat dulu? Ai masih belajar. Kalau Yai, Abah ini sekarang jasadnya sholat, oh, sekarang jasadnya sedang dengan adik mengobrol, rohnya sedang sholat. Itu kata beliau, kata Syekh Hashim, sesat, jangan diikuti. Ya, awas hati-hati, karena ma'rifat tidak akan pernah meninggalkan syariat. Nabi itu ma'rifat kepada Allah tinggi, lebih tinggi, nomor 1 dibanding semua makhluk yang ada di bumi. Ma'rifatnya tinggi. Tapi apakah pernah tercatat dalam hadis Nabi meninggalkan sholat? Saking takwanya Nabi Muhammad kepada Allah, sudah tidak sholat lagi. Nggak ada. Tetap sholat sampai akhir hidupnya. Sampai mau wafat pun masih wudhu. Wafatnya kan wudhu. Dibawakan bejananya oleh Fudail. Wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Masih wudhu, Anda bayangkan. Dalam sakitnya masih sholat. Bersandar ke tiang. Kadang menggunakan kayu tongkat, kadang sambil duduk. Saking pentingnya sholat, ma'rifat tingkat paling tinggi, terhubung dengan Allah dengan wahyu, masih sholat. Pak Kiai zikir, jasadnya ada di sini, ruhnya sholat. Sesat, kata Syekh Hashim. Nah, kalau menemukan yang begitu jangan diikuti, walaupun dia bisa memprediksi sesuatu. Oh, gak usah bicara. Ini kan punya masalah di kantor kan, persaingan jabatan kan, oh begini. Itu jin yang ngasih tahu. Jin. Nih, Abah baru dari Mekah, keluarkan contoh potongan kain kiswah, padahal Mekah tahun 10 tahun lalu dipotong. Ada. Nah, itu kadang-kadang bantuan jin. Pada yang seperti itu jangan diikuti. Kalau ada orang kemudian melakukan demikian tapi meninggalkan syariat, jauhi yang seperti itu. Saya pernah orang liberal itu pengen ngajak diskusi pada saya, sampaikan kalimat, Ustaz, menurut kami, bukankah fungsi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ya, inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar. Maaf, bagi kami sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, sudah nggak usah sholat lagi kan? Jalan berpikir orang liberal tuh. Hati-hati dengan logika seperti ini. Sholat itu berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau kita sudah menahan diri bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, nggak usah sholat lagi kan? Apa jawaban saya saat itu? Saya katakan, Mas, begini ya, meninggalkan sholat itu perbuatan mungkar. Dah?
kita tinggalin aja, selesai, diem aja orangnya. Ya, dan kita doakan, ya Allah berikan dia petunjuk, berikan dia hidayah, selesai. Demikian video yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe videonya. Semoga menambah potensi kebaikan-kebaikan yang ada diri kita semuanya. Amin ya robbal alamin.